Di situ dia mengatakan perkataan yang sangat tajam, membuatnya malu, membuat Abu Jahal malu. Awalam malam taqdiru ala rijali tadribun nisa. Apakah ketika kalian tidak bisa menaklukkan yang lelaki, kemudian kalian memukuli yang wanita? Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Melanjutkan pembahasan di bab hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah kita ceritakan kemarin di mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkannya dari kepungan para kaum musyrikin yang siap menghabisi dan bahkan membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumahnya, ya. Dan apa yang terjadi dari mukjizat Rasul sallallahu alaihi wasallam di situ, ya. Kemudian Rasul pun sallallahu alaihi wasallam meninggalkan rumahnya tersebut di malam 27 bulan Safar tahun 14 kenabian, ya. Sekitar tanggal 12 atau 13 September tahun 622 Masehi. Rasul mendatangi rumah sahabatnya dan orang yang paling ia percaya, yaitu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian mereka berdua meninggalkan Mekah melalui gerbang belakang Mekah, ya. Mereka melakukan hal tersebut, yakni meninggalkan Mekah sebelum munculnya fajar, ya. Dan Nabi pun Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui bahwasanya kaum Quraisy akan melakukan pengejaran kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari situ Nabi mempertimbangkan untuk tidak mengambil jalan yang biasa diambil oleh orang-orang yang mau melakukan perjalanan menuju Madinah, tapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil jalan memutar, ya, yang lebih jauh yang nggak biasa ditempuh oleh seseorang kalau mereka mau menuju ke Madinah, ya. Jadi jalan yang menuju ke Madinah ini ke arah shimal, ya, ke arah utara, ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil arah yang sebaliknya, ya, yaitu ke arah selatannya Mekah, ke arah Yaman. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menempuh perjalanan sekitar 500 mil sampai sampai kepada sebuah gunung yang dikenal dengan nama Gunung Thur atau Thawr, ya. Sebuah gunung yang sangat tinggi dan jalannya itu sangat menyulitkan. Gunung berbatu, yang dimana ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menempuh gunung tersebut sampai luka-luka kakinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Bahkan Nabi sendiri Shallallahu Alaihi Wasallam seringkali berjalan sedikit berjingkek. Tujuannya untuk menghilangkan jejak kakinya, ya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian sampailah mereka kepada sebuah gua yang ada di Gunung Thur tersebut. Abu Bakar pun sebelum masuk ke gua tersebut berkata kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Wallahi la tadkhulhu ya Rasulullah." Jangan kau memasukinya dulu ya Rasulullah, hatta adkhul qablak, sehingga aku masuk dulu sebelum kau memasukinya. Fa in kana fihi syai'un asabani dunak, apabila ada sesuatu di sana, maka biar mengenaiku dan tidak mengenaimu. Fadakhala fakasaha. Kemudian Abu Bakar pun radhiyallahu anhu memasuki gua itu duluan dan kemudian membersihkannya untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa wajada fi janibihi thuqban fashaqqa izarahu wa saddaha bihi. Kemudian dia melihat
Di pinggir gua tersebut ada thukab. Thukabnya ini lubang-lubang yang jadi sarang ular. Abu Bakar pun menyobek sebagian bajunya dan menyumpal lubang tersebut dengan sobekan bajunya tersebut. Wa baqiya min hasnan fa'alqamaha rijlai. Namun masih ada bersisa 2 lubang lagi. Namun Abu Bakar menutup lubang tersebut sengaja dengan kakinya radhiyallahu anhu. Kemudian baru dia berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Udkhul, masuklah ya Rasulullah." Rasul pun masuk sallallahu alaihi wasallam dan kemudian Rasul pun beristirahat. Wa wada'a ra'sahu fi hijri. Rasul menaruh kepalanya di paha Abu Bakar radhiyallahu anhu, fanam. Rasul pun tidur sallallahu alaihi wasallam. Falutiqa Abu Bakar fi rijlih min al-hajar, min al-juhar. Namun kemudian ternyata benar, lubang tersebut adalah lubang yang berisi ular. Kemudian Abu Bakar pun dipatuk oleh ular tersebut dari dalam lubangnya. Walam yataharrak makhafata an yantabiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ketika digigit ular tersebut, Abu Bakar bertahan sebisa mungkin diam, tidak mau bergerak. Takutnya membangunkan Rasul yang sedang tidur di pahanya sallallahu alaihi wasallam. Fasaqatat dumu'uh. Abu Bakar menahan nangisnya, menahan sakitnya sampai menangis. Namun tetesan air matanya saqatat ala wajhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetesan air matanya pun mengalir dan menjatuhi mengenai wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, Rasul pun akhirnya terbangun juga dan dia berkata, "Malaka ya Abu Bakar? Apa yang terjadi denganmu hai Abu Bakar?" Abu Bakar pun berkata, "Ludightu bi abi anta wa ummi ya Rasulullah." Aku dipatuk ular ya Rasulullah. Gitu. Rasul pun sallallahu alaihi wasallam mendoakannya dan kemudian meludahi luka tempat gigitan ular tersebut, akhirnya hilang seketika rasa sakitnya dari Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya. Nah, itu diriwayatkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwasanya nanti racun dari ular tersebut itulah yang menjadi sebab wafatnya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kembali kepadanya racun tersebut di akhir masa hidup Abu Bakar radhiyallahu anhu dan menjadi sebab wafatnya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar adalah satu-satunya khulafa ar-rasyidin yang tidak mati dibunuh, tapi matinya adalah karena racun ular ini yang kembali kepadanya di akhir masa hayatnya ya. Wa kamuna fil ghar 3 layalin. Kemudian Abu Bakar bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka bertahan di gua tersebut selama sekitar 3 malam. 3 malam ya. Yaitu apa? Malam Jumat, malam Sabtu dan malam Minggu. Abdullah bin Abi Bakar biasanya radhiyallahu anhu, yaitu anaknya Abu Bakar yang pada saat itu udah dewasa ya, udah muda. Itu seringkali menginap bersama mereka, yakni bermalam bersama, menemani ayahnya dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti ketika mendekati fajar, Abdullah bin Abi Bakar ini kembali kepada kaumnya dan seolah-olah dia tidak kemana-mana dan seolah-olah dia bersama kaumnya seperti biasa, gitu. Nggak ketahuan dia keluar di waktu yang tidak diketahui dan pulang di waktu yang tidak diketahui oleh kaum Quraisy. Ya, Aisyah bercerita, huwa gulam syab thaqif lakin fayudliju min indihima bisaharin fayusbih ma Quraisy bi Makkah kabait fala yasma amran yaktadani bihi illa wa'ahu hatta ya'tiyahuma bi khabar dhalika hin yakhtalit adh-dhalam wa kan yar'a alayhima Amir ibn Fuhayrah maula Abi Bakar minhatan min ghanam. Ummul Mukminin Aisyah bercerita bahwasanya Abdullah bin Abi Bakar pada saat itu adalah seorang pemuda yang memang gesit, ya. Dia seringkali melewati malam bersama Abu Bakar dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi di pagi hari dia telah berada di Makkah bersama kaum Quraisy, ya. Sehingga akhirnya tidaklah ada kabar yang berkaitan dengan Abu Bakar dan Umar di antara kaum Quraisy kecuali pasti ia bawakan kepada tentang Abu Bakar dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Quraisy, kecuali dia bawakan kabar tersebut kepada ayahnya, kepada Abu Bakar dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan kemudian juga
yang biasa mendatangi Abu Bakar dan Rasulullah ketika mereka bertahan di gua tersebut adalah gulam atau bujangnya Abu Bakar radhiyallahu anhu yang biasa menggembalakan kambingnya, ya, namanya Amir ibnu Fuhairah, ya. Sengaja Amir ibnu Fuhairah ini setelah habis Isya begitu, dia mendatangi Abu Bakar dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membawakan kambing-kambingnya dan kemudian juga memeraskan susunya sehingga Abu Bakar dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam minum dari susu kambing tersebut, ya. Dia melakukan hal tersebut terus tiap malam tiap hari selama 3 malam tersebut. Amir ibnu Fuhairah ini juga sengaja membawa kambing-kambingnya supaya kambing-kambingnya ini nanti menutupi bekas jejak Rasulullah bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu sehingga terhapuskan jejak Rasul bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya. Adapun kaum Quraisy pada saat itu ketika mereka marah luar biasa, ketika mereka sadar bahwa mereka telah kelewatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Di pagi harinya, di esokan harinya, awal yang mereka lakukan adalah di mana mereka menyiksa Ali, mereka memukul Ali radhiyallahu anhu dan menarik Ali ke Ka'bah dan menahannya, ya. Mereka menginterogasi Ali radhiyallahu anhu, siapa tahu mendapatkan kabar dari Ali radhiyallahu anhu, tapi ternyata tidak mendapatkan kabar apapun tentang Abu Bakar bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dari Ali, nggak dapat kabar apapun, ya. Dan ketika mereka tidak mendapatkan kabar apapun dari Ali tersebut, mereka mendatangi rumahnya Abu Bakar radhiyallahu anhu dan kemudian menggedor rumah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Pada saat itu yang keluar pada saat itu Asma binti Abi Bakar. Asma binti Abi Bakar ini pada saat itu sedang mengandung Abdullah ibnu Zubair. Asma binti Abi Bakar ini istrinya Zubair bin Awam radhiyallahu anhum ajma'in, ya. Pada saat itu sedang mengandung di masa-masa akhir kandungan di 8 atau 9 bulan, bahkan dikatakan di usia 9 bulan kandungannya Asma binti Abi Bakar. Nanti Abdullah ibnu Zubair lahir, dapatlah dia gelar awal mauludin fil Islam. First born in Islam. Jadi bayi pertama yang lahir udah dalam keadaan Islam, Abdullah ibnu Zubair ibnu Awam radhiyallahu anhu. Ya. Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhu keluar menemui para kaum Quraisy tersebut dan mereka bertanya, mana ayahmu? Asma berkata, aku tidak tahu dan lain-lain. Kemudian Abu Jahal pun tanpa ragu memukul Asma sehingga Asma terjatuh radhiyallahu anha. Abu Jahal alaihi la'natullah menggampar Asma sehingga terjatuhlah Asma radhiyallahu anha. Di situ dia mengatakan perkataan yang sangat tajam membuatnya malu, membuat Abu Jahal malu. Awalamma lam taqdiru 'ala ar-rijali tadribun nisa. Apakah ketika kalian tidak bisa menaklukkan yang lelaki, kemudian kalian memukuli yang wanita? Begitu. Malu lah bicara begitu, ya. Akhirnya kaum Quraisy tersebut di dalam pertemuan mereka membahas dan akhirnya mereka membahas tentang perkara ini, bagaimana mengejar Abu Bakar dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya mereka menentukan, untuk mengambil seluruh cara untuk menghentikan Abu Bakar dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apapun demi dapat menangkap dan menahan Abu Bakar bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Mereka menjadikan diantaranya adalah mereka menjadikan orang-orang para pengejar, para tracker, para orang-orang yang bisa mencari jejak di setiap jalan-jalan yang bisa membawa seseorang menuju Madinah. Semua jalur dikejar. Bahkan mereka menaruh sayembara bagi siapapun yang dapat menangkap Rasul bersama Abu Bakar. Ini hayyan au mayyitan, dead or alive, gitu, wanted, dikejar hidup ataupun mati. Bagi siapapun yang mendapatkan mereka maka akan diberikan
mi'ah naqah, 100 onta. Dikasih 100 onta bahkan. Ya, dibuat sampai sayembara demikian. Ya. Kama qarrarat i'ta' mukafa'ah dhakhmah qadraha mi'ah naqah. Tuh. Mereka menentukan hadiah 100 onta. Badal kullu wahid minhuma liman yu'idahuma ila Quraisy. Bagi siapapun yang dapat mengembalikan Abu Bakar dan Rasul sallallahu alaihi wasallam ke Quraisy, ya. Hayyaini aw mayyitain, baik dalam keadaan hidup ataupun mati, ya. Wa hina idzin jaddat al-fursan wal masyah wa qasas al-athar fi talab. Nah, mendengar hadiah yang besar ini akhirnya para kesatria-kesatria, dan para ranger-ranger yang ada di sana yang biasa naik gunung dan lain-lain gitu. Dan para pembaca jejak, para tracker ini orang yang suka baca jejak, para tracker, mereka akhirnya bersemangat untuk mengejar Rasulullah dan Abu Bakar. Ya. Tapi bagaimanapun Allah Subhanahu wa taala pastilah yang lebih menang mengatur segala perkaranya. Diriwayatkan Imam Bukhari rahimahullah dari Anas, yakni Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ia bercerita, kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fil ghar. Pada saat itu aku sedang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di gua, yakni di gua Thur, bersembunyi. Okay? Farafa'ta ra'si fa idza ana bi aqdam al-qaum. Dan ketika aku melihat ke atas, ternyata aku dapati kaki-kaki para kaum tersebut. Yakni gua tersebut berada dalam kondisi miring. Sehingga kalau ada orang kelihatan bagian kakinya. Begitu. Dan ternyata ketika aku melihat orang-orang yang mengejar kita nih udah ada di mulut gua. Kelihatan kakinya. Kata Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian aku berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Nabi Allah, law anna ba'dahum ta'ta' basarah." Wahai Nabi Allah, andai saja salah seorang di antara mereka menundukkan pandangannya, ra'ana, niscaya mereka akan dapat melihat kita ya Rasulullah. Yani kita ketahuan. Terbayangkan betapa ungkapan kekhawatiran Abu Bakar ini radhiyallahu anhu. Awas, Abu Bakar tidak mengkhawatirkan keselamatan dirinya. Yang dia khawatirkan adalah keselamatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul pun berkata kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu dalam kondisi demikian, perhatikan. Uskut ya Abu Bakar, diam wahai Abu Bakar. Ithnan Allah thalithuhuma. Dua individu yang Allah adalah orang ketiga, adalah subjek ketiga, bukan orang, awas, subjek ketiga di antara mereka. Yang di sanad lain, Rasul berkata sallallahu alaihi wasallam, ma dhannuka bithnataini Allahu thalithuhuma. Bagaimana pendapatmu wahai Abu Bakar tentang dua individu yang dimana Allah adalah pihak ketiga, subjek ketiga di antara mereka. Ya, Allah adalah pihak ketiga bersama mereka. Yani sebuah ungkapan yang menggambarkan jaminan keamanan yang luar biasa. Apalah lagi yang ditakutkan oleh seseorang ketika mereka tahu dan yakin bahwa Allah ada bersama mereka, di sisi mereka, melindungi dan akan menolong mereka. Ya, ini tauhid. Ini adalah tauhid. Ini nilai tauhid yang sangat agung dan besar, ya, yang sangat dibutuhkan oleh para kaum muslimin di dalam kondisi-kondisi yang di mana mereka terancam oleh ketakutan yang luar biasa. Yakinkan diri kita bahwa kita adalah hamba-hamba Allah yang mempelajari tauhidnya dan menjaga nilai-nilai tauhidnya di dalam kehidupan dan mendakwahkannya sebisa mungkin di lingkungan sosial kita. Sebesar apapun ancaman yang terjadi, sebesar apapun kekhawatiran dan ketakutan yang ada, yakinlah bahwa Allah akan menjaga kita. Kita adalah anak-anak Adam alaihi salam, para hambanya, yang menjaga nilai tauhidnya. Nggak mungkin Allah akan menyia-nyiakan dan membiarkan kita tanpa penjagaannya. So what to afraid of? Lalu apalah lagi yang mesti kalian takutkan? Ketika kalian yakin bahwa kalian berada di atas tauhid yang hak, sebagaimana yang Allah perintahkan. Ya, Ithnataini Allahu thalithuhuma. Bagaimana pendapatmu wahai Abu Bakar tentang dua individu yang dimana Allah adalah pihak ketiga bersama mereka? Ya, Allahu Akbar.
Wa qad kanat mu'jizah akramallahu biha nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqad raja'al mutaridun hin lam yabqa bainahu wa bainahum illa khutuwat ma'dudah. Dan itu adalah di antara bentuk mukjizat Allah bagi Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, di mana para pengejar tersebut akhirnya mesti kembali mereka, padahal udah sangat dekat bersama Rasulullah dan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya, kemudian banyaklah kisah-kisah yang berkaitan dengan hal ini. Katanya ada laba-laba, iya kan? Allah menjadikan sarang laba-laba yang menutupinya sehingga para pengejar tersebut tidak menyangka adanya orang tinggal di dalam. Oh, ada sarang laba-laba kok, katanya begitu. Ada yang bilang katanya enggak, ada sarang burung merpati, gitu. Kalau ada orang di dalam masuk, ya nggak bakalan, udah nggak ada nih merpati, berarti udah kabur, takut dia. Ada yang bilang gitu, katanya begitu. Tapi wallahu alam, riwayat-riwayat demikian beredar, namun kami nggak tahu kekuatan riwayat tersebut. Yang jelas tidak dimasukkan riwayat tersebut, kabar-kabar demikian oleh Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri di dalam kitabnya ini, ya. Nah, kemudian dalam perjalanan menuju Madinah, yakni dari Gua Thawr, kemudian barulah mereka melakukan perjalanan menuju Madinah. Setelah ngecamp 3 malam di dalam gua ini, barulah mereka melakukan perjalanan menuju Madinah, ya. Hin khamidat narut talab, ketika pengejaran tersebut mulai mereda, wa tawaqqafat a'mal dawriyat at-taftish, dan kemudian orang-orang yang banyak berkeliling dan menjaga, dan itu juga udah berhenti, nggak ada lagi, oke? Yani terlihat bahwa para kaum Quraisy ini udah putus asa dari pengejaran Rasulullah dan Abu Bakar radhiyallahu anhu, gitu. Nah, Abu Bakar ini sama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam emang udah mengatur rencananya, bahwasanya di dalam perjalanan kita akan melakukan perjalanan demikian, dan diam dulu bersembunyi di Gua Thawr selama beberapa hari, ya demikian. Kemudian nanti hari berikutnya setelah bersembunyi ini, mereka udah janjian juga bersama seseorang yang akan membawa mereka dan nge-guide mereka menempuh jalan lewat sana menuju Madinah. Mereka janjian sama salah seorang guide yang akan menuntun mereka. Itu emang udah disetting demikian oleh Abu Bakar bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Rasul pun bersama Abu Bakar bersiap-siap untuk berangkat melanjutkan perjalanan menuju Madinah. Ya. Setelah bertahan selama 3 malam atau 3 hari di Gua Thawr, di Gunung Thawr. Wa kan qad istajara Abdullah ibn Uraiqit al-Laythi. Pada saat itu mereka telah menyewa seseorang yang bernama Abdullah ibn Uraiqit al-Laythi. Wa kana hadiyan khirritan. Dia adalah seorang guide yang sangat mahir, gitu. Ya, guide yang sangat handal. Wa kana ala din kufar Quraisy. Abdullah ibnu Uraiqit ini seseorang yang agamanya masih seperti kaum kafir Quraisy. Wa ammanahu ala dhalik wa sallama ilaihi rahilataihima. Namun Abu Bakar dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berjanji memberikan amanahnya kepada Abdullah ibnu Uraiqit ini. Diberikanlah kuda-kudanya ini, kendaraannya ini kepada Abdullah ibnu Uraiqit biar dia bawa pergi dulu. Oke? Abu Bakar bersama Rasul mau bersembunyi di gua. Kemarin tuh waktu awal bersembunyi udah dibawa gitu. Ya. Kendaraan Rasul dan Abu Bakar dibawa oleh Abdullah ibnu Uraiqit di hari awal persembunyian di Gua Thawr, ya. Wa wa'adahu ghar Thawr ba'da 3 layalin. Mereka berjanji memang di Gua Thawr tersebut setelah 3 malam untuk membawakan kendaraan mereka berdua tersebut. Fakanat lailatal itsnain, pada saat itu malam Senin, hari Minggu berarti ya, Ghurrah Rabiul Awal sanah wahid hijriyah. Sanah wahidah minal hijriyah, ya. Pada saat itu Rabiul Awal udah masuk tahun 1 Hijriyah.
Karena 1 Hijriah terhitung dari kapan? Hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi terhitung hijrah Nabi adalah di hari itu. Ketika mereka, yakni Nabi bersama Abu Bakar, mulai berangkat dari Gua Thawr menuju Madinah. Itu mulai 1 Hijriah hitungannya no. Ya, jadi 1 Hijriah nggak dihitung. Ketika Nabi baru sampai Madinah, Sallallahu Alaihi Wasallam kagak. Tapi ketika Nabi mulai bertolak. Bertolak dari mana? Bertolak dari malam Mekah itu bukan juga. Itu masih 3 hari sebelumnya. Oke? Tapi lebih kepada di tengah. Bertolak dari Gua Thawr menuju Madinah. Itu hitungannya 1 Hijriah mulai. Ya. 16 September tahun 622 Masehi. Tuh. 1 Hijriah sama dengan 622 Masehi. Ya. Ja'ahuma Abdullah ibn Uraikid birahilatain. Abdullah ibn Uraikid pun mendatangi Nabi Nabi dan Abu Bakar membawakan kendaraan mereka berdua. Abu Bakar radhiyallahu anhu sebelumnya telah berkata kepada Nabi SAW ketika bermusyawarah di rumah Abu Bakar sebelum berangkat waktu itu. Bi abi anta ya Rasulullah khudh ihda rahilatai hatain. Ya Rasulullah, aku telah persiapkan 2 kendaraan. Kau ambil yang mana yang kau mau. Kendaraan untuk kita berangkat nih, untuk kita pergi. Oke? Udah dipersiapkan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar menawarkan yang lebih baik di antara keduanya ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam selalu berkata, "Bisaman enggak gratis, ane bayarin." Selalu begitu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya? Wa atathuma Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhu bi sufratihima wa nasiyat an taj'ala laha 'asaman. Falamma irtahala dhahabat litu'alliq as-sufrah fa idza laysa laha 'isam. Fashaqqat nitaqaha bisnaini fa 'allaqat as-sufrah biwahid wa antataqat bil akhar fa summiyat dzatun nitaqain. Asma binti Abi Bakar waktu itu dia yang menyiapkan perbekalan makan untuk Rasulullah dan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Okay? Dan ketika Asma membawakan makanannya tersebut untuk diikatkan di kendaraan Rasul dan Abu Bakar radhiyallahu anhu, lupa bawa tali untuk mengikatnya pada saat itu Asma. Pada saat itu akhirnya Asma melepas ikatan pinggangnya. Jadi wanita ini sejak zamannya Hajar alaihissalam, ingat Hajar. Okay? Mundur dikit. Bukan dikit ini, mundur banyak, beberapa abad. Ya, Hajar, Umi kita Hajar alaihassalam. Hajar ini, waktu dibawa sama Ibrahim alaihissalam dari Syam. Oke? Menghindarkan Hajar, menyelamatkan Hajar dari jealousy-nya Sarah, dari kecemburuan Sarah. Karena Hajar hamil nih, Sarah tak kunjung hamil, gitu kan? Hajar ini tadinya budaknya Sarah kan? Yang diberikan oleh Fir'aun Mesir. Hajar ini orang Kipti, orang Koptik, sukunya Fir'aun, Indiannya Mesir. Ya, dan kemudian beriman bersama Ibrahim dan Sarah, tinggal bersama Ibrahim dan Sarah, tapi Sarah nggak hamil-hamil, akhirnya Sarah memberikan Hajar kepada Ibrahim alaihissalam. Qadarullah nggak lama Hajar hamil. Hajar sebisa mungkin menyembunyikan kehamilannya, tapi tetap aja ketahuan. Oke? Akhirnya Ibrahim Sarah cemburu luar biasa. Kalau aku ketemu Hajar, aku potong-potong dia nanti, aku cincang-cincang dia. Sampai begitu Sarah cemburu kepada Hajar alaihi wassalam. Oke. Ini awal-awal kajian sirah kita bahas ya, benar. Akhirnya Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk selamatkan Hajar, bawa pergi dari Syam. Berangkatlah Ibrahim bersama Hajar, bersama baby born yang baru lahir ini. Ya, bayi yang ditunggu-tunggu selama ini puluhan tahun oleh Ibrahim alaihissalam. Hajar melahirkan seorang bayi lelaki. Namanya Ismail alaihissalam. Mereka bertiga pun pergi meninggalkan Syam. Yang Ibrahim membawa Hajar pergi, ini supaya nggak berantem, menyelamatkan. Dan memang perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam perjalanannya ini, Hajar menggunakan nitok itu. Menggunakan sabuk sengaja, dia menggunakan kain yang sangat panjang, dia ikat di pinggangnya. Dan kain tersebut mengulur panjang
sampai nyeret-nyeret tanah. Nyeret-nyeret tanah. Fungsi kain tersebut adalah untuk menghapus jejaknya Hajar. Fungsinya itu. Oke? Fakanat awwala man akhadhatil mintaqah. Jadilah Hajar wanita pertama yang menggunakan mintaqah. Mintaqah ini sabuk yang digunakan oleh wanita di pinggangnya. Itu sejarahnya tuh begitu pertama. Sampai ke sini-sininya ahlul kitab. Itu kalau kawin juga, suka lihat gak pengantin wanitanya? Panjang bener bajunya. Nah itu dari situ. Awal man akhadatil mintaqah. Jadi wanita pertama yang menjadikan mintaqah ini, bajunya yang mengulur. Padahal dari ikatan pinggang itu. Itu Hajar alaihas salam. Sejak saat itu setiap wanita pakai, terutama dari keturunannya Ismail alaihis salam. Setiap wanita menggunakan mintaqah, pakai ikat pinggang begitu. Diikat pinggangnya, oke? No cerita sejarah mintaqah. Mintaqah nih ya sebuah ibarat kain atau bahan yang digunakan untuk mengikat pinggang wanita sehingga mereka lebih leluasa di dalam bergerak. Itu ceritanya. Zen. Nah Asma, kembali ke cerita kita. Asma waktu itu mau membawakan makanan untuk Rasulullah dan bagi ayahnya. Mau diiketin di kendaraannya. Lupa nggak bawa ikatannya. Oke? Pada saat itu Asma melepas ikatan pinggangnya tersebut dan membelahnya jadi dua. Dia gunakan untuk mengikat makanan perbekalan ayahnya bersama Rasul tersebut. Sallallahu alaihi wasallam. Setengahnya lagi dia gunakan untuk mintaqahnya. Karena wanita harus pakai mintaqah. Begitu pada saat itu. Jadilah pada saat itu Asma dijuluki sebagai Dzatun Nitaqain. Wanita dengan dua mintaqah. Dengan dua sabuk. Julukannya itu begitu. Ya. Zain. Thumma irtahala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar radhiyallahu anhu wartahala ma'ahuma Amir ibn Fuhairah. Akhirnya berangkatlah Abu Bakar bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggalkan Gua Thur. Okay. Juga berangkat bersama mereka Amir ibn Fuhairah akhadha bihim ad-dalil Abdullah ibn Uraiqit ala tariq as-Sawahil. Abdullah ibn Uraiqit membawa mereka menempuh perjalanan lewat mana? Lewat daerah pesisir. Tarik Sawahil. Sawahil yani sahil. Sahil yani pesisir daerah pesisir. Okay? Wa awal ma salaka bihim ba'da al-khuruj min al-ghar annahu aman fi itijah al-janub nahwa al-Yaman. Mereka melakukan perjalanan, arah awal nih mereka mengambil arah ke selatan menuju Yaman. Setelah setelah itu mereka mengambil ke arah barat menuju sahil, menuju pesisir. Hatta idza wasala ila tariq lam ya'lafhun nas, sehingga mereka sampai kepada sebuah jalan yang tidak pernah dilewati oleh manusia, ittajaha shimalan, barulah mereka mengambil ke arah utara, ala maqrabah min syati'il bahar al-ahmar, mendekati sisi laut merah. Wasalaka tariqan lam yakun yaslukhu ahad illa nadiran. Mereka menempuh jalanan yang hampir nggak pernah ditempuh oleh seorang pun di antara manusia. Ini rute yang tidak pernah dilewati oleh manusia. Kemudian disebutkanlah di sini daerah-daerah yang dilewati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama rombongan bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu di dalam perjalanannya menuju Madinah, ya. Wahaq ba'd ma waqa' fi tariq. Kemudian di dalam perjalanan ini terjadilah beberapa hal. Yani ada riwayat-riwayat yang meriwayatkan apa yang terjadi bersama pada Abu Bakar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam perjalanannya menuju Madinah tersebut. Oke? Di antaranya diriwayatkan Imam Bukhari dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ia bercerita, "Asrayna lailatana minal ghad hatta qa'im adh-dhahirah wa khala'a at-tariq la yamurru fihi ahad farufi'at lana sakhratun tawilatun laha dhillun lam ta'ti 'alaihi syams." Keesokannya pun kita mulai melakukan perjalanan, kata Abu Bakar radhiyallahu anhu. Terus kita melakukan perjalanan, yakni menuju tujuan kita lah, oke? Sehingga ketika sampai kita di tengah siang,
tengah siang, ketika lagi panas-panasnya, sampai kita kepada sebuah bukit batu yang tinggi, yang dimana di balik bukit tersebut terdapat bayangan, ya ini buat ngadem, oke? Fanazalna indah, pada saat itu kami gunakan spot tersebut untuk beristirahat dan ngadem, gitu, oke? Wasawaitu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam makanan biadi. Kemudian aku merapihkan sebuah tempat di situ untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam beristirahat. Yanamu alaihi, agar Nabi tiduran di situ, ya. Wa basattu alaihi furwah wa qultu nam ya Rasulullah. Aku pun gelarin baginya yakni kain yang ada, dan kemudian aku berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah tidur deh, gitu. Ya. Wa ana anfud laka ma haulak, biarkan aku bersihkan daerah sekitar ini buatmu ya Rasulullah. Kau tidurlah di sini istirahat. Begitu kata Abu Bakar radhiyallahu anhu, fanam. Rasul pun istirahat dan tiduran di situ. Wa kharajtu anfud ma haulah. Aku pun membersihkan daerah sekitar situ. Fa idza ana bira' muqbil bi ghanamihi ila sakhrah. Pada saat itu kira-kira kebetulan ada seorang penggembala datang membawa kambing-kambingnya. Oke? Sepertinya dia mau menuju tempat yang aku tempati ini. Dia mau ngadem juga nih romannya di sini sama kambing-kambingnya. Gitu. Yuridu minha mithlal ladzi aradna. Tuh lihat. Dia menghendaki tempat yang kita kehendaki juga di situ. Fakultu lahu. Aku pun berkata kepada penggembala tersebut. Liman anta ya gulam? Engkau ini punya siapa wahai bocah? Yani engkau penggembalanya siapa? Ya. Faqal lirajul min ahli al-Madinah atau Makkah. Dia berkata, aku milik seseorang, entah penduduk Mekah atau penduduk Madinah lah. Ini si perawinya ragu di sini. Qultu, Abu Bakar berkata, afi ghanamik laban, adakah susu di kambingmu itu? Qal, anak tersebut berkata, na'am, ya ada. Qultu afatahlib, bolehkah kau peraskan bagi kami susumu? Qal na'am, dia berkata, ya boleh. Fa'akhadha syatan, dan kemudian anak tersebut, yakni penggembala tersebut, mengambil salah satu di antara kambingnya. Fakultu unfud ad-dara' min at-turab wa sya'r wal kadha. Bersihin dulu susu kambing itu. Bersihin dulu dari debu-debu dan dari rambut-rambut dan dari kotoran-kotoran. Fahalab fi qa'ab kuthbah min laban. Dan akhirnya dia pun mulai memerah susunya. Wa ma'i idawah hamal Tuhan lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan aku membawakan sebuah wadah sengaja buat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni sebuah wadah bowl, apa? Mangkok rada gede ya, mangkok rada gede. Aku sengaja bawa buat Nabi sallallahu alaihi wasallam agar Nabi minum dari situ, wudu dari situ, yakni buat wadah keperluan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam fakarihtu an uqidha. Aku pun membawakan kepada Nabi susu kambing tersebut, tapi aku nggak mau membangunkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fawafaqtuhu hina istaiqadh. Kebenaran pas juga Nabi lagi bangun Sallallahu Alaihi Wasallam. Fasababtu minal ma'ala laban hatta baruda asfaluh. Kemudian aku berikan sedikit air di bawah susu tersebut sehingga jadi dingin, ya, untuk mendinginkan susu tersebut. Fakultu ishrab ya Rasulullah. Aku pun berkata, minumlah ya Rasulullah. Fasyariba hatta radiyat. Hatta radiyat. Yani, kemudian Rasul pun sallallahu alaihi wasallam minum. Thumma qal alam ya'ni lirrahil. Kemudian Rasul berkata, ayo udah saatnya kita jalan lagi. Qultu bala. Aku pun berkata, iya ya Rasulullah. Fartahalna. Kami pun melanjutkan perjalanan. Kata Abu Bakar demikian, radhiyallahu anhu. Itu diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Ya. Kemudian juga di antara kejadian-kejadian yang diriwayatkan dalam perjalanan tersebut. Kana min da'bi Abi Bakar radhiyallahu anhu annahu kana ridfan lin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana syaikhan yu'raf. Abu Bakar ini radhiyallahu anhu adalah seorang tua yang banyak dikenal di sekitar Mekah ini, di luar kota Mekah bahkan. Karena sering juga Abu Bakar melakukan perjalanan, ya. Wa nabiyullah syab la yu'raf. Sementara Nabi SAW adalah seorang pemuda yang gak banyak dikenal orang. Gak banyak orang tahu mukanya Rasulullah SAW. Fayalqa ar-rajul Abu Bakar fayaqul. Jadi bisa jadi seseorang bertemu suatu hari dengan Abu Bakar di dalam perjalanannya. Dan dia berkata, Man hadzal rajul alladhi baina yadayk?
ini siapa yang lagi melakukan perjalanan bersamamu wahai Abu Bakar? Fayaqul, Abu Bakar pun berkata, hadzal rajul yahdini tariq. Ini orang Yani yang nuntun ana ngasih unjuk jalan. Begitu Abu Bakar tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan dia yang bertanya mengira bahwasanya oh ini cuman guide aja. Cuman guide aja berarti guide-nya Abu Bakar, gitu kan? Padahal yang dimaksud oleh Abu Bakar adalah, ya dia orang yang menunjukkanku jalan kepada kebaikan. Betul gak? Bohong gak di situ? Hah? Gak bohong. Ya. Kemudian juga diantara yang diriwayatkan dari kisah perjalanan mereka adalah, fil yawmi tsani aw tsalits mar bi khaymata Ma'bad al-Khuzaiyyah. وكان موقعهما بخيمتي معبد الخزاعية وكان موقعهما بالمشلل من ناحية جديد على بعد نحو 130 كيلومتر من مكة. Abu Bakar bersama Rasul SAW melewati dua kemah atau dua khaymah ini tempat tinggal orang-orang yang biasanya banyak berpindah-pindah. Oke? Tempat tinggal mereka ini nggak permanen, oke? Maka dibilang khaymah, makanya dibilang khaymah. Tapi terkenal memang Ummu Ma'bad ini bersama Abu Ma'bad tinggal di daerah situ, dia nggak kemana-mana, emang daerah situ aja udah, oke? Nah Abu Bakar bersama Rasulullah SAW akhirnya mesti melewati tempat tersebut, ya Ummu Ma'bad al-Khuzaiyah. Khaymahnya itu berada di sekitar Mushallal. Di daerah Mushallal ini sekitar 130 km dari Mekah. Ummu Ma'bad imra'ah barizah jildah tahtabi bifina al-khaymah thumma tut'im wa tuski man marra biha. Ummu Ma'bad seorang wanita yang terkenal dengan kuat. Oke? Ada kekerasannya dan kuat. Dia seringkali berada di depan khaymahnya, terlihat di situ. Namun dia juga terkenal orang yang seringkali memberi makan dan minum kepada siapapun yang lewat sana, gitu. Ya. Gimana? Fasa'alaha, akhirnya Abu Bakar bersama Rasul bertanya kepada Ummu Ma'bad, hal indaha syai', apakah kau punya sesuatu yakni untuk makan? Faqalat, Ummu Ma'bad berkata, wallahi law kana indana syai'un ma'a'uzukum al-qira wa sya wa azib wa kanat sanah syahba. Ummu Ma'bad berkata, demi Allah, andai saja kami memiliki sesuatu, kami tidak akan tahan hal tersebut dari kalian. Ya, sungguh makanan-makanan dan ya nih hidangan-hidangan nih sekarang lagi sangat susah. Memang pada saat itu adalah masa yang panas luar biasa, kemarau. Oke? Fanadhara Rasulullah SAW ila syah fi kisril khaymah. Kemudian Rasul pun melihat kepada seekor kambing yang ada di sekitar khaymah tersebut. Faqal, dan Rasul berkata, ma hadhihi syah ya Ummu Ma'bad? Kambing ini, wahai Ummu Ma'bad. Qalat syah khalafaha al-jahad min al-ghanam. Yani kambing yang ibunya udah nggak ada. Oke? Faqal hal biha min laban? Ada susunya nggak nih kambing kira-kira? Qalat hiya ajhad min dhalik. Yang ini kambing kurus, nggak ada susunya. Begitu kata Ummu Ma'bad. Kalau ata'dhanin li an ahlibaha, apakah kau mengizinkanku untuk mencoba memeras susunya? Qalat na'am, bi abi wa ummi, in ra'ait biha halban fahlibha. Ya boleh, kata Ummu Ma'bad. Apabila kau memang lihat di situ ada susu, ya boleh, peraslah, minum susunya. Begitu kata Ummu Ma'bad. فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ضرعها وسمى الله ودعا فتفاجت عليه وذرته. Kemudian Rasulullah SAW mengusap perut kambing tersebut, kemudian bismillah dan kemudian berdoa. Tiba-tiba perut kambing tersebut jadi gemuk dan kemudian susunya pun jadi penuh. Kambing ini dia pergi pagi ini dalam keadaan kurus. Biasanya kalau mau digembalakan. Kalau udah makan pulang udah montok tuh. Susunya juga udah montok. Berarti banyak susunya tuh. Malamnya diperas. Oke? Biar dia kurus, besok berangkat lagi dia begitu. Begitu, kambing tuh begitu. Ini kambing kurus, nggak ada. Emang nggak digembalakan.
Akhirnya Rasulullah SAW mengusap perutnya dan kemudian berdoa, tiba-tiba jadi gemuk nih kambing dan kemudian penuh susunya dengan berkah doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, fada'a bi'ina laha yarbid rahat. Akhirnya Rasul pun minta wadah kepada, yakni wadah untuk meras susu ini kepada Ummu Ma'bad, ya. Fahalaba fihi hatta alathu ar-raghwa. Akhirnya diperaskanlah susu di situ sehingga penuh, sehingga raghwah. Raghwah ini busa-busa dari susu kambing, kalau diperas itu ada busanya, ada bagian atas yang foamy. Nah itu raghwah namanya. Oke? Okay? Raghwahnya sampai muncung keluar. Fasyaribat hatta rawiyan wasaka ashabah hatta rawahu. Akhirnya Ummu Ma'bad pun minum darinya, selain Rasul dan Abu Bakar minum, Ummu Ma'bad pun minum dan dia memberi minum kepada para keluarganya, kepada anak-anaknya sehingga mereka semua kenyang. Tsumma syarib wa haliba fihi thaniyan. Dan setelah habis semua minum, diperas lagi nih kambing. Diperas lagi susunya di kambing, hatta mala'a al-ina, masih banyak lagi susunya sampai penuh lagi wadahnya tersebut. Tsumma ghadarahu indaha fartahalu. Setelah Rasul peraskan tersebut sampai penuh, Rasul tinggalkan susu tersebut buat Ummu Ma'bad dan keluarganya, dan kemudian Rasul pun bersama Abu Bakar melanjutkan perjalanan. Dan gak lama barulah datang suaminya Ummu Ma'bad, yaitu Abu Ma'bad. Ya, dia baru pulang dari menggembala kambing, dia bawa pulang kambing kurus-kurus. No. Ya ini emang lagi kemarau, susah cari rumput buat kasih makan kambing. Falamma ra'al laban ajib. Namun Abu Ma'bad ketika melihat, lah susu penuh nih, takjub dia. Dan dia berkata, min aina laki hada? Dari mana kau dapatkan susu ini? Wa syah azib. Tuh kambing kan kurus, yang di sini nih nggak ada susunya. Kok kau punya susu ini dari mana? Wala haluba fil bait. Nggak ada kambing yang dapat memberikan susu di rumah ini. Faqalat, Ummu Ma'bad berkata, la wallahi illa annahu marra bina rajul mubarak. Demi Allah barusan ada yang mampir ke sini, seorang lelaki yang diberkahi. Kana min hadithihi kaita wa kaita. Dia kalau bicaranya nih demikian. Wa min halihi kada wa kada. Gayanya nih demikian. Qal, inni wallahi arahu sahib Quraisy alladhi tatlubuh. Abu Ma'bad baru tahu, oh itu dia tuh orang Quraisy yang lagi dikejar-kejar. Jadi beritanya udah sampai ke Abu Ma'bad bahwasanya orang-orang Quraisy mengejar Muhammad yang lari dari mereka. Dia udah dengar beritanya dulu. Oh itu dia yang dikejar sama orang-orang Quraisy. Gitu. Sifihi li ya Ummu Ma'bad. Coba kau ceritakan kepadaku bagaimana tentang orang itu wahai Ummu Ma'bad. Fawasafathu bisifatihil karimah wasfan badian. Ummu Ma'bad menggambarkan sifat-sifat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ungkapan yang sangat indah dan sangat komplit. Seolah-olah seseorang yang membaca ungkapan Ummu Ma'bad dalam mensifati Rasul, seolah-olah ia melihat Rasul ada di depan matanya. Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sanungkiluhu fi bayani sifatihi fi awakhiril kitab. Nanti penjelasan tentang sifat-sifat Rasul demikian yang digambarkan Ummu Ma'bad kita akan sampaikan juga, kata Syekh Safiur Rahman rahimahullah, di akhir kitab ini nanti. Katanya begitu, ya. Abu Ma'bad berkata, wallahi hadza sahib Quraisy alladzi dzakaru min amrihi ma dzakaru. Oh, wallah tuh orang, iya benar. Orang Quraisy yang diomongin oleh mereka dan diceritakan oleh mereka. Laqad hamamtu an ashabah. Aku udah benar-benar pengen banget untuk menemani perjalanannya. Wala af'alanna in wajadtu ila dzalika sabila. Dan sungguh apabila aku punya kesempatan, pastilah aku bergabung bersamanya. Yang ini bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa asbah sautun bi Makkah 'aliyan yasma'unahu wa la yarawna al-qa'il. Akhirnya keesokan paginya ada sebuah suara yang sangat keras di lembah Mekah membacakan syair. Para penduduk Mekah mendengar suara tersebut tapi nggak ngelihat siapa itu yang ngomong. Begitu. Jin. Ya. Memberikan kabar bahwasanya Abu Bakar bersama Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam telah sampai ke daerah Ummu Ma'bad dan dari situ baru melakukan perjalanan menuju Madinah. Nah, syairnya di situ nanti kalian baca, ya, panjang juga ini. Asma radhiyallahu anha bercerita. Asma ini di Mekah kan, bertahan di rumahnya Abu Bakar kan. Madaraina aina tawajjah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idz aqbal rajul minal jin min asfal Makkah fa ansyada hadhihi al-abyat. Tadinya kita nggak tahu ke arah mana Rasulullah bersama Abu Bakar pergi berangkat. Kita ini nggak tahu apa-apa tadinya. Emang nggak dikasih tahu kepada mereka sehingga nggak ada yang dikabarkan ketika diinterogasi kan. Oke? Sehingga datang rajulun minal jin, sehingga datang seseorang dari golongan jin, bukan seseorang dong, sejin, ya. Sehingga datang satu individu dari golongan jin min asfal Makkah, dari daerah Makkah, fa ansyada hadhil abyad, dan membacakan bait-bait syair ini, wan nas yattabi'unahu wa yasma'una sautah wa la yarawnahu hatta kharaj min alaha. Para orang-orang Mekah yang ada mengikuti suara tersebut dan mencari sumber suaranya tapi tetap nggak ketemu. Qalat falamma sami'na qawlahu arafna haitsu tawajjaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barulah kami tahu kemana arah perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan udah sampai mana setelah apa? Setelah dapat kabar dari jin yang membacakan syair-syairnya tersebut memberikan kabar tentang sampainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di campnya Ummu Ma'bad, ya. Wa anna wajhahu ilal Madinah, dan baru kami tahu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam udah sampai situ dan kemudian bergerak menuju Madinah, ya. Tapi kita cukupkan sekian, masih ada lagi cerita-cerita beberapa yang diriwayatkan tentang apa-apa yang terjadi dalam perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Abu Bakar menuju Madinah. Insyaallah di pertemuan yang akan datang. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.